Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Meta Putulandari dengan NIM 2105 2161 8048 dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan offering 12 AA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah teori dan praktik pengujian bahan, yaitu makalah dengan tema pentingnya kompetensi profesional pemilik, perencana, pelaksana, dan pengawas konstruksi dalam mewujudkan konstruksi yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Dari tema tersebut, saya mengambil judul Analisis Pengaruh Kompetensi Profesional Manajer Proyek terhadap keberhasilan konstruksi. Sebelumnya di sini daftar isi apa saja yang akan dibahas pada makalah ini. Yang pertama yaitu ada pendahuluan yang berisi latar belakang topik yang dibahas, maksud dan tujuan. Berikutnya bab 2 ada gagasan yang berisi manajer proyek atau project manager, kompetensi keahlian manajer proyek, keberhasilan proyek, yang terakhir yaitu kegagalan proyek yang diakibatkan oleh manajemen proyek. Bab ketiga atau yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Selanjutnya ada daftar pustaka dan juga lampiran. Di sini ada dua gambar, yaitu yang pertama diagram penyebab terbesar kegagalan proyek, yang kedua data penyebab kegagalan proyek. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang. Latar belakang dari makalah ini yaitu proyek merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk waktu yang terbatas dengan menggunakan sumber daya tertentu yang dengan harapan dapat mencapai hasil yang terbaik. Dalam serangkaian kegiatan tersebut pasti mengalami adanya masalah atau kendala. Kendala tersebut dapat bersumber dari segi biaya, kualitas, maupun waktu. Suatu proyek dapat dikatakan berhasil apabila proyek yang dikelola dapat kualitas yang tepat, ketepatan waktu, serta ketepatan biaya dari keinginan pemilik juga perusahaan. Berhasilnya suatu proyek dipengaruhi oleh bagaimana dan siapa yang mengatur proyek tersebut. Manajer proyek adalah seorang yang dipilih sebagai orang yang memegang tanggung jawab selama proyek dilaksanakan. Seorang manajer proyek mempunyai peran yang penting dalam manajemen proyek, maka diperlukan persyaratan yang berupa kompetensi khusus untuk menghadapi misi besar yang dipertaruhkan dan dana yang harus diatur untuk menyelesaikan sebuah proyek. Maksud dari makalah ini yaitu untuk mengetahui peranan, pengaruh, dan pentingnya terdapat seorang manajer proyek dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Yang kedua yaitu gagasan. Manajemen proyek adalah suatu tahap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan kontrol kegiatan anggota dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan tertentu. Manajemen proyek adalah kegiatan perencanaan yang mengarahkan dan mengendalikan sumber daya organisasi atau perusahaan konstruksi dan menggunakan sumber daya tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan yang disebut proyek. Dalam manajemen proyek, pastinya diperlukan seorang manajer sebagai seorang yang memegang tanggung jawab selama proyek dilaksanakan. Menurut Ervianto, tahun 2007, manajer proyek dapat didefinisikan sebagai orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan proyek dari aktivitas pertama hingga penyelesaian proyek. Manajer proyek bertanggung jawab atas organisasi induk untuk proyeknya sendiri dan tim yang mengerjakan proyek. Kedua yaitu kompetensi keahlian manajer proyek. Dalam Project Management Body of Knowledge, the 5th edition, menuliskan bahwa seorang manajer proyek yang akan mengelola proyek harus mempunyai 10 pengetahuan atau knowledge area. Yang pertama yaitu skop pekerjaan, yang kedua penjadwalan, yang ketiga penganggaran, yang keempat manajemen mutu, yang kelima manajemen sumber daya manusia, yang keenam manajemen komunikasi, yang ketujuh manajemen resiko, yang kedelapan manajemen pengadaan, yang kesembilan manajemen integrasi, yang kesepuluh dan yang terakhir manajemen pemangku tangan. Selain ke-10 pengetahuan tersebut,
PMBOK juga menyebutkan bahwa seorang manajer proyek harus memiliki beberapa skill atau keahlian. Di antaranya yaitu leadership atau kepemimpinan, yang kedua team building atau teamwork, yang ketiga motivasi, yang keempat influencing, yang kelima komunikasi, yang keenam membuat keputusan, yang ketujuh political and cultural awareness, yang kedelapan negosiasi, yang kesembilan trust building, yang ketujuh konflik management, dan yang terakhir coaching. Seorang manajer proyek harus juga mempunyai faktor kompetensi selain pengetahuan dan keahlian seperti yang dituliskan sebelumnya, yaitu yang pertama, faktor sikap dan perilaku, faktor konseptual, faktor teknis, faktor sosialisasi, faktor pencapaian bisnis, faktor pemecah masalah, faktor manajemen manusia, dan faktor manajemen diri atau self-management. Keberhasilan proyek. Suatu proyek dapat dikatakan berhasil apabila proyek tersebut mempunyai ketepatan biaya, ketepatan waktu, juga kualitas yang baik. Proyek-proyek yang dikatakan sukses dapat mencerminkan pekerjaan suatu perusahaan. Dampak keberhasilan proyek tersebut akan dapat meningkatkan citra perusahaan konstruksi yang melakukan proyek tersebut. Berikut ada 3 kriteria keberhasilan suatu proyek yang diumumkan bahwa keberhasilan suatu proyek. Yang pertama yaitu biaya proyek. Biaya proyek tidak melebihi norma biaya yang disediakan atau disepakati sebelumnya, atau berdasarkan kontrak untuk melakukan pekerjaan antara pekerja proyek dengan pemilik proyek, atau yang punya bangunan. Yang kedua, kualitas kerja, mutu pekerjaan dan mutu hasil akhir pekerjaan sesuai proses atau cara pelaksanaan pekerjaan harus memenuhi standar tertentu sesuai dengan kesepakatan, jadwal, dan kontrak kerja. Yang ketiga, waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Batas waktu pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan batas waktu yang disepakati. Yang selanjutnya yaitu kegagalan proyek yang diakibatkan oleh manajemen proyek. Keberhasilan proyek merupakan tujuan akhir dalam pelaksanaan setiap proyek konstruksi bangunan. Salah satu faktor terpenting dan menentukan keberhasilan proyek adalah di tangan siapa proyek tersebut dikelola. Bagaimana cara seorang manajer proyek bekerja dapat berpengaruh pada tingkat keberhasilan suatu proyek. Maka dapat dikatakan bahwa manajer proyek mempunyai peran yang penting dalam manajemen sebuah proyek konstruksi. Namun, sebuah proyek juga beresiko mengalami sebuah kegagalan proyek atau project failure. Kegagalan proyek adalah suatu keadaan di mana suatu pekerjaan konstruksi tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang diperjanjikan dalam suatu kontrak konstruksi karena kesalahan pemakai jasa atau penyedia jasa. Di bawah ini ada diagram penyebab terbesar kegagalan proyek. Berikutnya, gambar kedua ada data penyebab kegagalan proyek. Berdasarkan gambar 1, dapat diketahui bahwa penyebab terbesar kegagalan proyek konstruksi yaitu komunikasi antar pihak terkait. Yang kedua, kegagalan proyeksi akibat manajemen proyek sebesar 37%, dan sebab-sebab lain yang disebabkan oleh biaya maupun sumber daya. Oleh sebab itu, kompetensi seorang manajer proyek sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan suatu proyek. Salah satunya yaitu keahlian komunikasi. Sedangkan dilihat dari data kedua, diketahui kegagalan proyek yang disebabkan oleh manajemen proyek yang buruk mempunyai angka presentasi cukup tinggi, yaitu 51% dan 47%. Kesimpulan di sini yaitu keberhasilan proyek merupakan tujuan akhir dari setiap pelaksanaan proyek konstruksi. Salah satu faktor terpenting yang menunjukkan keberhasilan proyek adalah manajemen proyek. Kegagalan dalam proyek konstruksi masih banyak disebabkan oleh manajemen proyek yang buruk. Oleh karena itu, kompetensi seorang manajer proyek dalam mengatur manajemen proyek dapat berpengaruh pada tingkat keberhasilan suatu
suatu proyek, maka dikatakan bahwa manajer proyek mempunyai peran yang sangat penting di dalam manajemen sebuah proyek konstruksi. Kompetensi manajer proyek sangat berpengaruh pada keberhasilan proyek. Dengan adanya manajer proyek yang mempunyai faktor-faktor kompetensi yang memadai dapat meningkatkan kemungkinan proyek tersebut akan dapat dikatakan sukses. Apabila manajer proyek tidak mempunyai kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki secara memadai, seorang manajer maka dapat mengakibatkan proyek tersebut mengalami kegagalan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun makalah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.